Asam laktat diisolasi pertama kali oleh peneliti asal Swedia, Carl Wilhelm Scheele, saat mengamati susu yang sudah asam. Laktat sendiri berasal dari bahasa Latin, lac yang berarti susu. Asam laktat merupakan senyawa organik berkarbon 3 dengan rumus molekul C3H6O3 yang dapat diproduksi oleh mikroba, hewan maupun manusia dan memiliki berat molekul sekitar 90 gram per mol. Senyawa ini bersifat optis aktif, memiliki enantiomer berjenis L dan D. Dari sifat fisiknya, asam laktat berwujud kristal atau cairan viskos berwarna kuning hingga bening, dengan titik leleh sebesar 16,8 derajat Celcius dan titik didih 122 derajat Celcius pada tekanan 15 mm merkuri. Asam laktat larut dengan baik dalam air dan larut organik, namun memiliki kelarutan yang rendah dalam minyak. Berdasarkan metode pembuatannya, sintesis asam laktat dibagi menjadi dua, yaitu secara kimia dan fermentasi. Sintesis secara kimia mampu menghasilkan perolehan yang lebih tinggi. Meskipun begitu, pada tahun 2015, 70-90% produksi asam laktat di dunia dilakukan dengan fermentasi. Teknologi produksi asam laktat melalui fermentasi umumnya dilakukan melalui homofermentasi dengan substrat glukosa dan dilakukan pada keadaan anaerob. Namun, penelitian terakhir menunjukkan bahwa banyak jalur metabolisme untuk menghasilkan asam laktat. Di antaranya ialah metabolisme heterofermentatif menggunakan glukosa melalui jalur fosfoketolase, metabolisme homofermentatif pentosa melalui jalur pentosa fosfat, dan metabolisme heterofermentatif pentosa melalui jalur fosfoketolase. Mikroba yang umum digunakan dalam fermentasi skala industri adalah bakteri bergenus Lactobacillus dengan waktu fermentasi 5-10 hari dan jamur Rhizopus oryzae dengan waktu fermentasi 2 hari. Karena asam laktat bersifat korosif, umumnya fermentor yang digunakan terbuat dari kayu atau stainless steel 316. Kondisi untuk fermentasi asam laktat adalah anaerobik dengan temperatur 45 derajat Celcius. Medium untuk fermentasi asam laktat mengandung 5% inokulum, sumber karbon, vitamin, growth factor, sumber nitrogen, dan kalsium karbonat untuk penyesuaian pH. Setelah fermentasi, kaldu yang diperoleh dialirkan ke settling tank untuk memisahkan biomasa. Lalu, kalsium hidroksida ditambahkan hingga pH-nya 10 dan dibiarkan mengendap. Kalsium laktat yang dihasilkan kemudian didekantasi. Setelah itu, dilakukan penghilangan warna dengan bantuan karbon aktif yang dilanjutkan dengan pengasaman hingga pH-nya 6,2. Endapan yang dihasilkan lalu difiltrasi dan dikeringkan dengan spray dryer. Lalu, apa kegunaan dari asam laktat? Pada awal dikembangkan, asam laktat digunakan untuk menggantikan tartarat pada baking soda. Namun, seiring berjalannya waktu, kegunaan asam laktat pun berkembang meliputi sektor pangan, kosmetik, farmasi, industri, dan sebagai polylactic acid atau PLA. Di sektor pangan, asam laktat dapat digunakan sebagai penyedap rasa, pengawet, dan emulsifier. Sebagai kosmetik, asam laktat dapat ditemukan dalam bentuk lotion, anti-akne, dan humectant. Di bidang farmasi, asam laktat dapat dimanfaatkan sebagai calcium carrier untuk keperluan terapi. Asam laktat juga dapat dimanfaatkan di bidang industri sebagai pelarut dalam bentuk etil atau butilaktat. Belakangan ini, asam laktat semakin populer sejak polylactic acid atau PLA diciptakan. PLA adalah plastik yang dibuat dari sumber terbarukan yaitu biomasa dan dapat didegradasi secara biologis. Kedepannya, penemuan PLA ini diharapkan dapat menjadi solusi dunia dalam menghadapi masalah sampah plastik. Semoga bermanfaat.